ini yang sudah menyangkut tentang patologi. Ya, ini tentang salah satu pasien kita yang melakukan televisio untuk pain management. Jadi saat itu pasien nyeri pinggang gitu ya. Jadi pasien nyeri pinggang, kemudian karena faktor usia dia tidak bisa datang ke klinik, itu kemudian dia mencoba untuk melakukan televisio. Jadi ini percobaan pertama itu. Kemudian ini terapisnya, kemudian saya dampingi waktu itu juga. Jadi terapisnya karena dia sudah pernah menjadi pasiennya, artinya kondisinya sudah ada gambarannya gitu ya. Jadi bisa langsung masuk ke sesi televisionya, karena teleconsultation-nya sudah ada, pasien sudah pernah datang ke klinik sebelumnya. Jadi lebih mudah gitu, kita sudah tahu program-programnya. Kemudian pendekatannya saat itu ya exercise gitu. Jadi pasien didampingi oleh keluarganya, kemudian kita berikan program exercise-nya seperti apa, kemudian pasien melakukan, kemudian kita koreksi. Selain itu kelebihannya, ya, televisio ini kita bisa langsung mengobserv kondisi real di rumahnya gitu, yang berkaitan dengan aktivitas. Mungkin ini juga nanti menjadi bagian penting yang selama ini mungkin kalau di klinik itu tidak banyak kita sentuh tuh kondisi lingkungan di rumah pasien itu. Padahal ini salah satu menjadi bagian penting untuk kesuksesan, kan? Kesuksesan dari goal yang akan kita capai itu. Mungkin teman-teman kalau di anak-anak mungkin kamarnya atau setting lingkungannya harus seperti apa, posisinya seperti apa, itu juga sebenarnya menjadi pertimbangan kesuksesan dalam sebuah treatment. Jadi dengan televisio ini kita bisa tahu dengan real time gitu, dengan kondisinya seperti apa. Misalkan kalau di fisioterapi, oh itu duduknya terlalu rendah, kursinya terlalu rendah, itu bisa langsung kita koreksi. Atau itu bednya terlalu empuk, atau bednya terlalu keras, itu bisa langsung kita koreksi di situ. Jadi kita mempunyai kesempatan untuk memberikan hal-hal yang lebih kontributif gitu, selain pendekatan ke patologinya, juga pendekatan ke lingkungannya. Nah, memang untuk televisio ini akan lebih maksimal lagi kalau utility-nya itu memudahkan kita gitu ya. Misalkan apa namanya, layarnya luas gitu ya. Kemudian koneksinya baik gitu. Kemudian kameranya juga cukup baik gitu. Artinya komponen-komponen itu menjadi hal yang penting untuk kesuksesan televisi. Jadi bukan hanya SDM-nya saja, bukan hanya terapisnya saja, tetapi juga sistem yang mendukung di balik itu. Bahkan sebenarnya ketika kita melakukan televisi ini bukan hanya komunikasi saja. Sekarang sudah banyak aplikasi-aplikasi itu yang bisa kita jadikan sebagai media terapi. Jadi tanpa dukungan teknologi atau tanpa kita mencari backup teknologi, hasilnya bisa jadi kurang optimal. Kemarin saya sudah kirim juga ke Mbak Pipit tentang bagaimana seorang OT gitu ya memanfaatkan teknologi untuk teleterapi. Jadi dia kirimkan gambar, pasiennya bisa melihat gambar kepiting, kemudian bagaimana sih gejalanya kepiting ya. Jadi kita kombinasikan itu supaya menjadi sesi yang menarik. Karena itu nanti di belakang akan kita bahas juga. Sebenarnya pasiennya itu yang bisa kita berikan teleterapi itu yang seperti apa. Itu juga menjadi bagian yang penting. Kemudian ini teleevaluasi. Jadi kalau teleevaluasi ini biasanya satu pasien kan dipegang oleh beberapa terapis gitu ya. Kalau di kita ini pasien stroke,
Jadi dia dipegang oleh fisioterapis. Fisioterapis juga tidak hanya satu ya. Kemudian juga ada okupasi terapisnya. Kemudian setelah satu rangkaian sesi terapi begitu, kemudian kita lakukan sesi evaluasi secara virtual. Dan ini dihadiri oleh semua pendamping pasien, termasuk perawat, keluarganya, anak-anaknya, gitu ya. Jadi mungkin keluarganya yang tidak pernah selama ini memantau perkembangannya itu bisa tahu di sini. Dan itu menjadi bagian yang menurut saya sangat esensial sekali untuk bisa mendapatkan kepercayaan dari pasien. Ya seperti teman-teman tahu lah kalau pasien yang datang ke kita itu kan sangat tergantung juga keluarganya gitu. Jadi bukan hanya pasiennya saja yang dalam tanda kutip kita bisa mencapai goalnya, tapi kepuasan keluarganya itu juga menjadi bagian yang penting gitu. Nah ini momen untuk itu. Kenapa? Karena tidak semua keluarga itu bisa terus mendampingi. Bahkan kalau pasien datang ke teman-teman kan tidak selalu orang tuanya yang mendampingi kadang kan. Kadang lebih sering mbaknya, susternya. Jadi bisa jadi momen-momen penting itu terlewatkan. Nah ini kesempatan kita untuk memberikan penjelasan. Nah, kita buat seperti tim meeting begitu bersama keluarganya. Kemudian kita jelaskan kondisinya, kita jelaskan prognosisnya. Nanti goalnya akan sampai mana ini, gitu ya. Kalau ini stroke kan pasti meninggalkan sisa gitu ya. Jadi upaya kita atau target kita seperti apa. Gitu. Di situ pasien akan teredukasi dan keluarganya akan teredukasi. Oke, bahwa kondisinya seperti ini, target yang realistis seperti ini, kemudian yang kita sudah lakukan adalah seperti ini. Dan hasilnya menurut saya sangat bagus sekali untuk bisa mendapatkan peningkatan kepercayaan lah dari pasien dan keluarganya gitu. Dan ini menjadi momentum yang penting mungkin bagi kita sebagai fondasi kita untuk tetap bisa menjalankan televisionya karena merasa bahwa ini bermanfaat. Gitu. Kalau pasien merasa tidak bermanfaat pasti ya akan tidak melanjutkan. Gitu. Dan di sini semuanya bisa sharing. Terapisnya pun kadang nggak pernah komunikasi kan ya. Kita kalau ketemu dalam satu klinik itu mengerjakan pasien bersama pun kadang-kadang jarang kita mendiskusikan dengan pasien itu ya. Ini momen yang penting sebenarnya. Yang sebenarnya tanpa melalui teleevaluasi pun mestinya sih ya kita harus sering berkomunikasi dengan semua tim yang berkontribusi untuk pasien itu. Tapi sekali lagi kadang-kadang waktu, tempat dan lain sebagainya itu menjadi penghalang dan ini satu media yang mungkin bisa memberikan kemudahan untuk semuanya mengakses informasi tentang pasien tersebut. Ya,